Halo kawan, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Nasrul Mukminin. Ini merupakan video saya belajar berani bicara di depan kamera yang untuk kesekian kalinya. Kita udah lama ya kawan tidak membuat video karena beberapa alasan, makanya baru bisa sekarang saya belajar lagi untuk bicara di depan kamera. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah menonton beberapa video saya yang sudah saya upload di YouTube sebelumnya. Yang saya rasakan setelah beberapa kali belajar berbicara di depan kamera, itu mengalami peningkatan yang menurut saya lebih baik. Suara motor menurut saya lebih baik daripada awal kali pertama saya belajar. Dan pada hari ini mungkin saya juga belum tahu akan berbicara mengenai apa atau topik yang akan saya bagikan kepada kawan. Hanya sedikit cerita ya kawan, mengenai kan pernah saya cerita sebelumnya kalau saya tuh sudah berhenti dari pekerjaan saya, kemudian lanjut dagang gitu kan. Dan sayangnya pada bulan ini itu sepertinya saya benar-benar tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Ya agak lumayan khawatir sih kawan dengan kondisi yang seperti sekarang kan, dengan umur yang sudah berjalan 26 tahun, kemudian merasa makin kesini makin tidak beraturan dan agak berantakan. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba tata ulang lagi kehidupan ini, karena ya mau bagaimana lagi ya kan kawan. Walaupun kita sudah merencanakan sebelumnya ke depannya seperti apa, kita kan tidak tahu yang akan bakal terjadi itu seperti apa. Contohlah seperti sekarang kan, sebelum saya memutuskan untuk berhenti, memang ada beberapa perencanaan yang telah saya pikirkan sebelumnya kan. Ya walaupun nanti pada akhirnya ini memang hanya untuk sementara, tapi saya juga tidak menyangka gitu kan bakal secepat ini berhenti menganggurnya gitu. Ada sedikit yang agak saya sesalkan sedikit kan kawan. Ya karena ini kan dagang yang saya jalani ini kan bentuknya ya kerjasama gitu dengan kawan kan. Akan tetapi di saat ada masalah gitu kan, bukannya fokus dalam penyelesaian, malah fokus ke jalan masing-masing, yang pada akhirnya dengan posisi saya yang masih menunggu gitu kan, apakah udah ada solusi atau belum. Sayang sekali si kawan ini sudah memutuskan untuk beranjak atau join sama yang lain. Ya tidak apa-apa sih kawan, namanya juga manusia gitu kan, tidak bisa dipercaya 100% karena dalam kondisi kepepet lah mungkin ya. Saya mungkin juga akan melakukan hal yang sama, cuma untuk posisi saat sekarang ini kan ya kawannya gitu yang melakukan. Jadi tidak apa-apa lah kan kawan, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Maklum ya, kalau nggak hari ini ya mungkin besok juga akan bakalan terjadi yang seperti ini gitu kan. Sebenarnya hal seperti ini tuh bukan hal yang baru di dalam kehidupan saya pribadi terjadi gitu kan. Bahkan di dalam pekerjaan saya tadi juga sering terjadi yang namanya tikam menikam, ya pengkhianatan dari belakang gitu kan. Bukan hal yang baru kawan, cuma tetap gitu kan, hal-hal yang seperti ini pada awalnya itu juga membuat saya terkejut gitu. Kenapa untuk siklus yang seperti ini tuh masih saja terus terjadi gitu kan. Seperti tidak ada tidak ada gitu masalah yang lain. Ya mudahan ini cepat berakhir dan tujuan saya yang baru cepat tercapai gitu kan kawan. Ya kawan-kawan akan menyaksikan sendiri bagaimana proses saya ke depan, dimulai dari ya video seperti ini kan, belajar berbicara sebelumnya gitu kan, bagaimana nanti konten ini akan dikembangkan, dan ya hasil dari semua proses ini tuh akan segera terlihat gitu kan. Walaupun lambat, mudah-mudahan berjalan secara panjang gitu kan kawan. Saya itu tadi kan semenjak berhenti tadi gitu kan, sudah memang betul menganggur gitu kan.
coba gitu bagaimana cara cari lowongan pekerjaan juga apa kan, kebetulan saya lihat di beberapa postingan di Instagram gitu kan, ada peluang gitu untuk mendapatkan uang secara online ya. Untuk untuk sekarang ini yang saya lihat itu berupa jualan juga sih kawan, cuma jualan produk, kalau nggak salah produk digital gitu kan. Nah itu kemarin dapat gitu kursus yang memang nggak bayar atau menggratiskan gitu kan buat mereka yang mau. Saya kalau melihat itu kan, melihat beberapa video dari beberapa orang gitu kan, lihat video dari beberapa orang, memang sedikit menggiurkan gitu kan. Cuma itu tadi kawan, kita coba juga gitu kan, mana tahu rezeki saya juga ada di sana ya, kita bisa pelajari dengan baik gitu kan. Untuk kursusnya tuh dimulai nanti jam 7:30 kawan, masih ada beberapa menit lagi, setengah jam lagi lah menjelang itu. Oh ya, untuk video kali ini saya itu membuatnya di rumah kawan saya, dan ya kalau melihat pertimbangan gitu kan kawan, dengan beberapa lama di rumah tidak menghasilkan video apapun karena masih berdasarkan malu kalau didengar sama orang yang ada di rumah gitu kan. Makanya mulai hari ini gitu kan, saya memutuskan untuk pindah untuk sementara ke tempat kawan saya ini, karena kan kebetulan juga kamarnya ada satu yang kosong ya, kita pakai lah dulu kan, atau kita bisa sewa dulu jadikan untuk mini studio kan. Untuk pembuatan video di sini tuh menurut saya gitu kan cocok kawan, karena dengan kondisi yang masih sepi, paling suara jangkrik yang yang kawan-kawan dengar gitu kan. Kalau untuk suara orang atau kan sepi kawan, bahkan dari pagi pun hanya anak-anak sekolah yang lewat gitu kan, tidak ya boleh dikatakan sepi lah. Karena di rumah ini tuh sekitar 300 meter itu ada sekolah kawan, paling itu yang akan buat rame. Dan anak sekolah juga di dalam gerbang juga kawan, tidak melakukan aktivitas di luar gitu kan, makanya agak sepi gitu. Makanya dengan mikir pertimbangan seperti itu tadi kan, kayaknya untuk sementara rumah kawan saya ini akan saya jadikan untuk studio saya sementara gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan keputusan yang kali ini itu juga berdampak positif buat saya gitu kan, bisa menghasilkan beberapa konten yang lebih banyak dan lebih baik untuk kedepannya. Bicara apa lagi ya kita kan kawan, kalau dipikir-pikir lagi kan kawan, masalah ya tikam-menikam tadi yang saya sebutkan tadi kan, pengkhianatan dan segala macam lah gitu kan. Saran aja untuk kawan-kawan yang di sana yang nonton video ini gitu kan, dalam memilih rekan kerja atau kerjasama itu hati. Kemudian di sini tuh saya belajar betapa pentingnya hitam di atas putih atau perjanjian. Meskipun kita percaya sebagai teman gitu kan, kita percaya sebagai rekan, akan tetapi kekuatan kepercayaan itu tadi ada alangkah lebih baiknya itu dituangkan dalam bentuk perjanjian antara kawan dengan kawannya atau dengan partner kerjanya gitu kan. Apabila nanti terjadi sesuatu hal yang seperti sekarang ini gitu kan, kawan-kawan punya pegangan. Kalau misalkan ada merasa dirugikan, bisa dijadikan tuntutan atau gitu kan, itu sekedar pegangan. Kalau nanti dalam kerjasamanya tidak sesuai gitu kan, bisa dijadikan pegangan gitu. Tadinya kan sebelum mulai kerjasama tuh saya juga udah memikirkan gitu kan untuk buat kontrak, dan si kawan pun sebenarnya setuju. Akan tetapi karena saya mengikuti prinsip saya yang sebelumnya gitu kan, percaya aja dulu dengan kawan. Yang penting lancar gitu kan. Memang lancar kawan, cuma ya itu tadi ujungnya seperti ini gitu kan. Kalau mau saya menuntut juga, saya tidak punya bukti tidak punya perjanjian gitu kan. Bahkan untuk kerjasama ini juga terjadi perjanjian itu cuma secara lisan saja kawan, tidak ada dalam bentuk tulisan yang bisa menguatkan argumen saya gitu kan. Kecolongan ya betul, kesalahan saya
kesalahan saya karena menunda-nunda betul. Makanya untuk kawan yang akan melakukan kerjasama di luar sana, alangkah lebih baiknya dibuatkan perjanjian yang mengikat gitu kan. Mudah-mudahan mudah-mudahan jika nanti terjadi sesuatu gitu kan, kalian sama-sama tidak dirugikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, kawan-kawan yang sudah menonton. Karena sebentar lagi kursusnya akan dimulai, juga saya akan siap-siap. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.